Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sampaikan segala puja dan puji, keagungan, kemuliaan, kecintaan dan ketaatan kepada pemilik sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah melimpahkan kepada kita sebaik-baiknya nikmat, nikmatul iman wal Islam, yang tanpanya hidup kita tentunya akan menjadi tidak jelas. Tidak jelas arah, tidak jelas tujuan, dan tidak jelas langkah. Salawat salam sejahtera kita doakan semoga selalu tercurah kepada manusia pilihan, da'iyan ilallah, penyeru ke jalan Allah yang sejati, uswatun hasanah, suri tauladan kita bersama, imamul muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, sekaligus qaidil mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat yang dirahmati Allah Ta'ala, yang karenanya berhak menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, di dalam surah Ali Imran ayat 64 Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, orang-orang yang mengaku beriman, untuk menyampaikan pesan yang sangat mendasar kepada kalangan manusia tertentu, yaitu kalangan ahli kitab. Ahli kitab adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Mereka disebut ahli kitab karena mereka mengikuti kitab yang datang dari Allah Ta'ala, yaitu kaum Yahudi mengikuti Taurat, sedangkan kaum Nasrani mengikuti Injil. Sekalipun kita sadar dan yakin bahwa Taurat dan Injil hari ini sudah tidak asli sebagaimana awalnya diwahyukan kepada Musa alaihissalam dan kepada Isa alaihissalam, namun tetap kita memandang mereka yang mengaku sebagai Yahudi dan Nasrani sebagai kaum ahli kitab. Apa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'budu illallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Artinya, katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat, satu pegangan, satu prinsip yang sama antara kami dengan kalian, bahwasanya kita tidak menyembah selain Allah Ta'ala dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan bahwasanya kita tidak menjadikan satu sama lain arbaban min dunillah, Rabb-Rabb, Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala.
Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, Ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami ini adalah kaum muslimin. Saudara rahimakumullah, ini perintah dari Allah Ta'ala kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW, yang berarti kepada kita umat beliau, untuk menyampaikan kepada ahli kitab. Dan ternyata yang kita disuruh menyampaikan kepada mereka adalah mengingatkan kepada mereka bahwa sebenarnya antara kita dengan mereka mempunyai pegangan yang sama. Apa itu pegangannya? Pegangannya adalah alla na'budu illallah. Hendaknya kita tidak menyembah sesuatu apapun selain Allah Ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, melalui bagian awal dari ayat ini jelas bahwa sebenarnya mereka yang mengaku kaum Nasrani dan kaum Yahudi semestinya memiliki pegangan yang sama dengan kita, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tiada ilah yang kita sembah melainkan Allah Ta'ala. Sebab itulah ajaran Nabi Musa alaihissalam, dan itulah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Bahkan itulah ajaran seluruh al-anbiya wal mursalin alaihimussalam, segenap para nabi dan para rasul. Karenanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat di mana Allah Ta'ala menyebutkan nabi-nabi terdahulu senantiasa menyampaikan kepada kaumnya, ya qaumi u'budullah wa la tattakhidhu min dunihi ilahan. Sembahlah Allah semata dan janganlah kalian menjadikan selain Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Pertanyaannya, pernahkah kita menyampaikan hal ini kepada kaum Nasrani di sekeliling kita? Katakanlah kita tidak tinggal di sebuah negeri yang ada kaum Yahudinya, tapi kepada kaum Nasraninya pernahkah kita menyampaikan ini? Jangan-jangan nggak pernah. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan perintahnya dengan mengatakan, wala nusyrika bihi syai'an, dan hendaknya janganlah kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ini pun termasuk pegangan yang mestinya dipegang oleh kaum Nasrani dan kaum Yahudi, bahwasanya mereka tidak dibenarkan untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karenanya kalau hari ini kita mendengar khususnya kaum Nasrani, mereka menganggap Allah Ta'ala memiliki anak, atau bahkan selain Allah Ta'ala mereka sebut sebagai Tuhan. Dalam hal ini mereka akan meyakini bahwasanya Isa alaihissalam, kata kita yang mereka sebut Yesus Kristus, itu adalah Tuhan mereka, padahal tidak dibenarkan, mustahil. Ini bukan suatu perkara yang mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi. Karenanya ada sebuah surah di dalam Al-Quran yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita membacanya, nilainya sama dengan kita sudah membaca sepertiga Al-Quran. Surat apa itu? Surat Al-Ikhlas. Surat yang menjelaskan, yang menegaskan fondasi tauhid dari kaum mukminin, dari kaum muslimin, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tegaskan di dalam ayat-ayat surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya orang tua. Jadi mustahil kalau mereka meyakini bahwasanya Isa alaihissalam adalah anak Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Mustahil. Kenapa? Karena itu bukan ajaran Isa alaihissalam. Bahkan selanjutnya kita tegaskan di ujung dari surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun, dengan siapapun. Karenanya saudaraku rahimakumullah, itulah sebabnya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang akhiruz zaman, apa-apa peristiwa yang akan terjadi menjelang as-saah tiba, menjelang kiamat tiba. Salah satunya adalah nuzul Isa ibnu Maryam alaihi salam. Keyakinan kita berdasarkan penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bahwa di akhir zaman sebelum kiamat datang akan turun Isa alaihissalam. Itu keyakinan kita. Sadarkah Anda akan hal itu? Kalau Anda belum tahu, saya sampaikan sekarang. Bahkan saya pernah menggunakan keyakinan ini untuk menjadi sarana berdakwah kepada orang Nasrani. Pernah khatib naik taksi dengan seorang sopir Batak Kristen. Kemudian setelah tahu dia Batak Kristen, saya katakan saya pun Batak, tapi saya Batak Islam, saya bilang begitu. Kemudian saya katakan kepada dia, apakah saudara tahu bahwa di dalam ajaran kami juga meyakini bahwa Isa alaihissalam akan turun dari langit. Isa alaihissalam adalah sosok yang kalian sebut dengan sebutan Yesus Kristus. Dia kaget, dia belum tahu hal itu. Jangan-jangan sebagian umat Islam sendiri belum tahu hal itu. Padahal ini jelas di dalam hadis-hadis Nabi diterangkan. Lalu kenapa Isa alaihissalam harus turun kembali? Karena sedemikian dahsyatnya fitnah dan hoax yang telah tersebar selama ini mengenai sosok Isa alaihissalam. Jadi sesungguhnya kaum Nasrani yang ada sekarang pada umumnya, mereka telah menjadi korban dari fitnah dan hoax yang disebarluaskan oleh seorang oknum Yahudi yang kemudian belagak menjadi pengikut Isa alaihissalam, bahkan mengaku sebagai murid Isa alaihissalam, padahal tidak pernah ketemu dengan Isa alaihissalam, di mana sosok ini bernama Paulus. Paulus inilah yang pertama kali mengkreasi, mengarang sebuah ajaran yang namanya Trinitas. Ajaran yang mengajarkan kepada kaum Nasrani bahwasanya Tuhan itu satu dalam tiga dan tiga dalam satu. Padahal tidak ada ajaran itu dari Isa alaihissalam. Karenanya dalam hadis-hadis sahih Nabi Muhammad SAW mengatakan, kelak nanti Isa alaihissalam apa yang dia akan lakukan kalau dia sudah turun nanti di akhir zaman. Isa alaihissalam akan memecahkan salib. Jadi salib akan dihancurkan oleh Isa alaihissalam, oleh tangannya Isa alaihissalam sendiri. Kenapa? Karena salib telah menjadi simbol kesesatan dan kemusyrikan kaum Nasrani, di mana lewat simbol salib inilah mereka meyakini adanya tiga dalam satu dan satu dalam tiga. Dan mereka meyakini bahwa sosok Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus telah mati di tiang salib. Padahal Al-Quranul Karim membantah ini dengan tegas. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sekali-kali mereka tidak menyalibnya dan mereka tidak membunuhnya, tetapi yang mereka salib dan bunuh adalah seseorang yang wajahnya diserupakan dengan wajah Isa alaihissalam. Lalu kemana Isa alaihissalam? Dijelaskan di ayat itu juga, di rangkaian ayat itu juga, surat An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, barrafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan yang sebenarnya terjadi, Allah mengangkat Isa alaihissalam ke langit lalu ditahan. Sampai kapan? Sampai kelak nanti turun di akhir zaman. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi sampai sudah dijelaskan di mana bakal turunnya Isa alaihissalam. Isa alaihissalam akan turun fi manaratil baida fi syarqi Dimashq, di sebelah timur kota Damaskus, di sebuah menara berwarna putih. Dan ini menurut para ulama diyakini merupakan menara dari sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Amawi atau Al-Umawi. Dan hari ini masjid tersebut ada. Dan hari ini menara putih itu ada. Bahkan hari ini kaum Nasrani di Suriah, karena Syam, wilayah Damaskus ini adanya di negara Suriah, kaum Nasrani Suriah sendiri menyebut menara itu dengan sebutan The Minaret of Jesus, menara Yesus, karena mereka yakin di menara itulah akan turunnya Yesus, kata mereka, dan kita Isa alaihissalam. Jadi saudaraku rahimakumullah, Isa alaihissalam akan menghancurkan salib. Isa alaihissalam akan membunuh babi. Bayangkan babi dibunuh oleh Isa alaihissalam. Kenapa? Karena babi pun telah menjadi fitnah bagi kaum Nasrani yang entah dari mana awal ceritanya mereka sekarang menghalalkan daging babi. Padahal sebenarnya Isa alaihissalam telah mengharamkannya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga mengharamkannya. Saudaraku rahimakumullah, bukan itu saja. Bahkan dikatakan bahwa Isa alaihissalam kelak nanti kalau sudah turun, dia akan menghapuskan jizyah. Tahukah kita apa itu jizyah? Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada kaum ahli kitab, non-muslim, Yahudi Nasrani, di sebuah negara yang memberlakukan hukum Allah Ta'ala,
Dikarenakan mereka ingin hidup di dalam negara yang berhukum Islam tetapi tidak memeluk Islam. Maka sebagai gantinya dia harus membayar pajak, namanya jizyah. Dan ketahuilah, pajak non-muslim di tengah-tengah negara Islam, di tengah sistem Islam, itu bukan mereka bayar tanpa balasan, Pak. Ada balasannya. Negara Islam wajib menjamin 3 hal pada diri mereka kalau mereka rajin, disiplin, patuh membayar jizyah setiap tahun. Apa itu balasannya? Pertama, nyawa mereka dijamin keselamatannya. Bahkan kalau ada serangan kepada negara Islam dari musuh-musuh Islam, mereka tidak perlu ikut berperang melawan musuh itu. Mereka duduk manis di rumah, biar tentara Islam yang membela mereka, melindungi mereka. Yang kedua, dijamin harta mereka. Harta mereka tidak boleh diutak-atik, karena itu harta dari orang-orang yang menjadi warga yang baik di dalam negara Islam. Dan yang ketiga, mereka dijamin kebebasan berkeyakinannya, beragamanya, beribadahnya, dengan syarat mereka tidak boleh beribadah kecuali di tempat ibadah mereka atau di rumah mereka. Di luar tidak boleh mereka beribadah. Kenapa? Karena itu negara yang memberlakukan hukum Islam. Jadi saudaraku rahimakumullah, Isa alaihissalam akan menghapus aturan ini. Tidak ada lagi pilihan jizyah. Yang ada cuma 2 pilihan. Pilihan pertama, Isa alaihissalam akan menawarkan aslim taslam. Masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak mau, maka Isa alaihissalam akan membunuh setiap ahli kitab yang masih ngeyel juga. Setiap orang kafir yang masih ngeyel juga, tidak mau mengikuti agama Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa demikian? Karena turunnya Isa alaihissalam merupakan tanda bahwa dunia sudah memasuki injury time. Waktu berakhirnya dunia sudah dekat sekali. Alangkah keterlaluannya kalau masih ada orang kafir, ahli kitab yang tidak mau menyadari kebenaran agama Nabi akhir zaman al-Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, padahal kiamat sudah dekat sekali terjadi. Jadi saudaraku rahimakumullah, itulah sebabnya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menyampaikan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka, alla na'budu illallah, marilah kita tidak menghamba kecuali kepada Allah Ta'ala, wala nusyrika bihi syai'an, dan marilah kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan yang ketiga, wala nattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, janganlah hendaknya satu sama lain di antara kita saling menjadikan Tuhan-Tuhan yang disembah. Kalau ini sudah kita sampaikan, mereka tetap tidak mau juga mengakui kesepakatan perjanjian tauhid ini. Katakan kepada mereka, ishhadu bi annana muslimun, saksikanlah kami ini kaum muslimin. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita berlaku jujur dan berterus terang di hadapan Allah Ta'ala bahwa kita selama ini lemah, Pak. Apa yang Allah perintahkan khususnya dalam surat Ali Imran 64 ini belum kita kerjakan. Kita belum menyampaikan kepada ahli kitab yang ada di sekitar diri kita, kaum Nasrani khususnya, karena di negeri ini insya Allah nggak ada Yahudinya, Pak, kecuali Yahudi terapan barangkali 1-2 ada di negeri ini, ya kan? Tapi kalau Nasrani banyak di sekeliling kita. Mari kita berlaku jujur dan berterus terang, kita belum menyampaikan amanah dari Allah Ta'ala kepada mereka ini, untuk kita mengingatkan mereka bahwa antara kita dengan mereka sebenarnya ada satu kesamaan. Kesamaan apa itu? Kesamaan tidak mau menyembah kecuali Allah Ta'ala, dan tidak dibenarkan kita ini mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan yang ketiga, bahwa tidak mau diantara kita satu sama lain saling menyembah. Tidak ada, tidak boleh. Ya, kita ini adalah hamba-hamba Allah yang harus menyembah kepada Allah semata. Nah, yang jadi masalah,
Kalau kita sudah mengakui hal ini, Pak, marilah kita beristighfar. Jangan sebaliknya. Sudahlah amanah ini tidak kita kerjakan. Malah sebaliknya, setiap akhir tahun, tanggal 25 Desember, sebagian dari kita malah menyampaikan kalimat yang membuat mereka tidak kunjung sadar bahwa seharusnya prinsip hidup mereka adalah la ilaha illallah. Dengan kita mengucapkan selamat Natal, sebuah ucapan yang membuat mereka semakin yakin bahwa kita umat Islam pun mengakui kebenaran keyakinan mereka. Ingat, apa sih yang mereka rayakan tanggal 25 Desember? Yang mereka rayakan hari kelahiran Yesus Kristus, kata mereka. Isa alaihissalam, kata kita. Dan bagi mereka Yesus Kristus itu siapa? Anak Tuhan, atau bahkan Tuhan itu sendiri. Kalau itu yang menjadi cara berpikir mereka dan keyakinan mereka, alangkah anehnya mereka sedang error, kita malah ucapkan selamat kepada mereka. Padahal justru seharusnya yang kita sampaikan kepada mereka, wahai orang Nasrani, wahai orang Yahudi, antara kita ada kesepakatan. Apa itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam? Apa itu? Allah na'budu illallah. Janganlah kita menghamba kepada selain Allah Ta'ala. Jadi alangkah khianatnya kita. Seharusnya kita menyampaikan kepada mereka apa yang menjadi prinsip yang sama antara kita dengan mereka. Malah sebaliknya, setiap akhir tahun kita tidak membuat mereka sadar akan kekeliruan mereka, malah kita mengucapkan selamat. Karenanya melalui mimbar yang mulia ini saya ingatkan diri saya dan kita semua di sini. Kalau selama ini Anda lakukan hal itu setiap tanggal 25 Desember tahun ini, taubatlah, berhentilah. Karena apa? Karena seharusnya yang kita sampaikan kalimat di dalam ayat ini. Saya ulangi, Ali Imran 64. Barangkali tadi ada yang nggak mencatat dan barangkali ada yang curiga apakah Ustadz ini benar bicara tentang hal ini. Saya ulangi, Ali Imran 64. Nanti diperiksa sendiri. Ini amanah dari Allah Ta'ala yang mestinya kita sampaikan. Kalau amanah ini belum sanggup kita sampaikan, mungkin karena kita khawatir akan timbul, waduh nggak enak, friksi lah segala macam karena perbedaan keyakinan dan akidah. Ingat pesan Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik saja atau diam. Jangan menyampaikan yang baik, tidak, malah sebaliknya kebatilan yang mereka lakukan kita ucapkan selamat kepada mereka. Tolong sadari betapa kelirunya hal itu, betapa beratnya tindakan kita itu. Karena apa? Sedikit banyak ucapan selamat kepada mereka ketika mereka sedang error akan membuat mereka menganggap kita memberi pembenaran kepada kekeliruan mereka. Sekarang coba Anda bandingkan, kalau ada orang baru keluar dari rumah bordil, ya, dia baru saja berzina dengan seorang pelacur, lalu keluar dari rumah itu kita katakan selamat ya sudah berhasil berzina dengan seorang pelacur. Apakah mungkin kita ucapkan selamat ketika dia melakukan dosa seperti itu? Dan ingat, dosa zina dibandingkan dosa syirik nggak ada apa-apanya, Pak. Luqmanul Hakim, seorang saleh, ayah yang saleh kepada anaknya menyampaikan dalam surat Luqman, pesan yang paling pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Hai anakku, jangan kamu persekutukan Allah. Mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Jadi dalam pandangan akidah Islam ini, dari sekian banyak kezaliman, Pak, tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada mempersekutukan Allah Ta'ala. Sehingga alangkah anehnya kalau kita sudah tahu mereka sedang merayakan hari syirik, kita malah mengucapkan selamat kepada mereka. Jadi tolong pahami masalah ini, Pak, dengan kacamata akidah, bukan sekedar dengan kacamata sosial, Pak. Kalau bicara sosial, Pak, kita umat Islam ini orang yang paling toleran kepada umat lainnya. Coba lihat, adakah negara yang mayoritas penduduknya muslim menzolimi yang minoritasnya? Adakah? Tidak ada di muka bumi ini. Yang ada adalah saudara muslim kita di Palestina dizolimi. Yang ada adalah saudara muslim kita di Myanmar dizolimi. Yang ada adalah saudara muslim kita di Bosnia dizolimi. Yang ada adalah saudara kita di Xinjiang, di China dizolimi hari ini. Kenapa? Karena minoritas. Tapi pernahkah kaum muslimin mensikapi orang yang minoritas di negerinya kemudian berlaku zalim kepada yang minoritas? Tidak pernah. Tidak ada ceritanya, Pak, dalam sejarah umat Islam ini. Oleh karenanya janganlah kita memiliki inferiority complex atau defeated mentality, mentalitas kalah, di mana kita kemudian menganggap, wah ini hari raya mereka, mari kita ucapkan selamat kepada mereka. Oh tidak demikian.
Mohon maaf, apa gunanya turun surat Al-Kafirun kalau bukan untuk kita buktikan keyakinan kita akan surat itu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Mereka mau merayakan urusan mereka, tapi jangan ikut-ikutan kita mengucapkan selamat kepada perayaan di mana mereka melembagakan kemusyrikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان خاصة في فلسطين في الشام في سوريا في غزة في ميانمار في إندونيسيا في تشاينا وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين المخلصين الموحدين المجاهدين في سبيل الله في كل مكان وفي كل زمان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.